أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, rahmat, inayah, taufiknya kepada kita semua. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan afiat. Juga diberikan iman dan Islam sebagai nikmat yang paling utama dan yang paling agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa menguatkan iman Islam kita, menguatkan hidayah dan taufik ini di dalam diri kita, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam Islam iman, dalam keadaan beramal soleh, istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa teriring kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang terus mengikuti ajaran maupun sunnah-sunnahnya, berpegang teguh dengan warisan-warisannya sampai kiamat nanti. Masyaallah muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan ulun hormati, insyaallah hari Jumat kita umat Islam akan merayakan Idul Adha, hari raya kurban, hari raya umat Islam yang paling agung, lebih bernilai dari berbagai sisi, baik kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada hari itu dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri, maupun daripada aspek nilai sejarah yang tidak lepas daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya Ismail alaihissalam, serta istri beliau Siti Hajar alaihimussalatu wassalam, ketika membawa millah ataupun ajaran ini, yaitu ajaran tauhid, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut syiarnya dan juga menyebut orang-orang yang mengagungkan syiar tersebut bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, 10 hari pertama di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan hanya dimiliki oleh bulan Dzulhijjah, 10 hari pertamanya merupakan hari yang paling afdal dalam setahun. Dalam setahun itu ada bulan yang afdal, yaitu bulan Ramadan. Dalam setahun itu ada hari-hari yang paling utama, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam sepekan itu ada hari yang utama, ada hari Senin, ada hari Kamis. Hari diangkatnya amal saleh.
Maka di antara kekhususan yang Allah berikan dan hanya ada pada bulan Dzulhijjah ini adalah 10 awalnya merupakan hari yang paling afdal. Ya. Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah, amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu di antara yang pertama kekhususan yang Allah berikan kepada bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi inilah hari-hari besar, hari-hari yang paling utama, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Mungkin pian bertakun, kita samakanlah lawan hari yang lain. Tak bisa. Allah sendiri membedakan. Allah sendiri mengistimewakan. Ya. Allah sendiri menjadikan 10 hari awalnya adalah 10 hari yang paling afdal dalam setahun. Bagaimana kita mau menyamakan sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan berbagai macam keistimewaan bulan tersebut. Allah sendiri yang telah memilih Dzulhijjah khususnya 10 hari awalnya sebagai hari-hari yang paling afdal, hari-hari yang paling utama. Namanya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan yang Allah berikan dan hanya dimiliki oleh bulan Dzulhijjah ini adalah amal soleh di dalamnya merupakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Sekali lagi, amal soleh di dalamnya merupakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh pada bulan yang lain, mungkin pada bulan Dzulqa'dah, mungkin sebelumnya Syawal, Ramadan, mungkin Sya'ban, Rajab, Jumadal Akhir, Jumadal Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal dan seterusnya, Safar, Muharram. Tarik ke belakang terus. Tetapi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan ini. Ini mutlak ini ya. Berdasarkan kepada hadis tadi. Jadi yang pertama, harinya adalah hari yang paling utama dalam setahun. Amal soleh yang paling utama yang dilakukan adalah amal soleh yang dilakukan pada bulan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, bulan ini terkumpul berbagai bentuk ketaatan, berbagai bentuk amal soleh dan ibadah. Ya, ada zikir, ada sholat, ada puasa, ada haji. Masya Allah, berkumpul semua pada 10 hari pertama bulan ini. Ada zikir. Zikir itu kita dianjurkan kapan? Apakah hanya pada saat hari Arafah? Pada hari Arafah? Tidak. Kita dianjurkan memperbanyak zikir seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu begitu masuk hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu kita memasuki fajar, wal layalin 'ashr. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah di waktu pagi hari kita sudah memulai zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, perbanyak di situ. Fa'kthiru fihinna at-tahlil, perbanyak oleh kalian bertahlil. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Banyak umat Islam yang mengucapkan kalimat ini, tapi belum dikaji kalimat tersebut. Perlu dikaji, ya. Perlu dikaji lebih dalam. Apa makna kalimat yang sering diucapkan umat Islam? Tauhid itulah yang mengubah dunia, dunia Arab,
jahiliyah sebelum Rasulullah SAW berdakwah menyebarluaskan tauhid di Mekah, itu dunia Arab itu jahiliyah kondisinya. Kondisinya tuh ya peperangan antara kabilah, pertumpahan darah antara kabilah, antara suku, memperebutkan kekuasaan. Kemudian juga praktek-praktek riba luar biasa. Sebagian kondisi jahiliyah di zaman dulu ada di zaman kita sekarang. Praktek riba, perzinahan, ya, penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan di mana-mana. Perilaku sosial yang merugikan pihak-pihak yang kecil, yang kuat menindas yang kecil. Ya, sekarang ada seperti itu. Yang kaya menjadi gurita, yang menyedot orang miskin bertambah miskin dengan rentenir, riba itu. Ya, tauhid datang, hilang semua. Jadi solusi untuk mengatasi berbagai macam persoalan sosial, berbagai macam persoalan masyarakat adalah mengajarkan kepada mereka tauhid. Jadi yang ketiga kekhususan yang Allah berikan adalah terkumpul di dalam bulan ini berbagai macam amal soleh. Memperbanyak zikir kepada Allah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kemudian dalam solat, ya, pahala yang Allah berikan dari setiap amal soleh berupa zikir, bersolat jauh berlipat kali lebih banyak daripada bila kita lakukan pada bulan yang lainnya. Kenapa? Karena keutamaan bulan ini. Karena keutamaan bulan inilah maka pahalanya pun dilipat gandakan, Bapak Ibu. Ibunya ada darah. Biasanya ada ibunya nih. Kemudian jamaah Allah muliakan, di dalam bulan ini ada puasa. Puasa apa namanya? Puasa apa? Puasa apa? Puasa Arafah, ya. Puasa Arafah apa kata Rasulullah SAW? Keutamanya apa, Pak? Puasa Arafah. Keutamaan puasa Arafah apa? Yang sudah bertahun-tahun mengaji. Keutamaan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kita sudah mengaji puluhan tahun, masa nggak hafal ini? Makanya perlu dicatat. Ada puasa, ada sholat, ada zikir, ya. Jadi amal soleh yang paling Allah cintai itu manakala kita melakukan amal soleh tersebut, tasbih, sholat, puasa pada bulan ini, ya. Kemudian apa lagi yang terkumpul amal soleh yang lain? Haji, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berhaji walam yarfus walam yafsuq kharaja kayaumin waladhu ummuhu. Siapa saja yang menyempurnakan rukun Islamnya, menunaikan ibadah haji, kemudian dia tidak berbicara yang tidak senonoh, tidak berbuat fasik, tidak jahil kepada orang lain, tidak menganiaya orang lain, maka dia keluar dari perut ibunya seperti ketika bayi lahir dari ibunya, bersih dari dosa. Tuh. Tapi hari ini kita melihat haji itu sudah semakin diperketat oleh pemerintah Saudi Arabia, ya, sehingga yang furoda yang harganya 500 juta, yang harganya 600 juta tidak bisa diterbitkan visanya. Ya. Banyak orang kaya, tapi kalau Allah tidak tunjuk dia sebagai tamunya, maka dia bisa gagal dengan berbagai macam cara. Visanya nggak terbit, atau dikasih penyakit, atau dia lebih mencintai jalan-jalan dengan duit miliaran daripada berhaji ke Baitullah. Berbagai macam cara Allah tidak mengundang.
Seperti kalau saya tidak mengundang bapak ke rumah saya akan mengundang orang yang saya suka. Ya kan? Yang enggak saya suka, saya enggak undang. Berarti apa artinya? Orang yang berhaji, ketahuilah dia adalah orang yang dipilih oleh Allah ke rumahnya. Makanya ada istilah duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang Maha Pengasih. Kita lihat, apakah haji itu hanya persoalan orang kaya? Bukan. Betapa banyak orang miskin justru sudah lebih dulu berhaji daripada orang yang menikmati menjadi orang kaya puluhan tahun tapi nggak pernah mau berhaji. Ya, banyak orang kaya tapi belum terpanggil hatinya atau belum dipanggil Allah jadi tamunya. Tapi banyak orang yang nggak punya uang, kayak kemarin yang viral di video itu ya, cleaner masjid. Apa aktivitasnya? Dia membersihkan masjid. Kalau dia temukan ada masjid yang kotor, ada masjid yang tidak layak untuk dipakai, yang sudah ditinggalkan jamaahnya bertahun-tahun, dia bersihin sama pemuda ini. Ya, dipanggil tanpa disangka, tanpa ada impian, tanpa pernah dia bermimpi bisa berhaji tahun ini. Ya, itu orang nggak punya apa-apa. Hanya dia bertugas membersihkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fakta loh. Betapa banyak orang yang tidak kaya justru menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan betapa banyak orang yang berharta tapi justru belum pernah berhaji. Nah, semoga kita semuanya bisa panggil untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada yang mustahil. Saya Pak, berhaji bagaimana ceritanya? Saya berhaji 2013. Saya nggak punya uang sama sekali. Sedikit cerita ya, supaya kita itu tidak ragu dengan tauhid kita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 2013 hari itu hari siang hari. Saya masih mengajar dengan gaji cuma 1 juta. Gaji 1 juta. Di Bogor pada waktu itu ya, Jawa Barat saya. Habis kuliah saya mengajar, saya bikin markas hadis, santrinya dari berbagai daerah provinsi dari Aceh, Sabah sampai Merauke. Ya, gratis itu. Kemudian siang hari berdering telepon dari kedutaan Saudi Arabia Jakarta. Ya, antum mau berhaji enggak? Waduh, siapa yang enggak mau gitu loh. Bayangkan Bapak tiba-tiba ditelepon, Bapak mau haji nggak? Masya Allah, itu kayak bahasanya mungkin orang yang ketimba duren, Pak. Ya, orang yang ketimpa duit miliaran, Pak. Bayangkan, Pak. Saya bilang mau, ya udah antarkan paspornya sekarang. Luar biasanya Pak, Allah mengatur Pak. Saya pada waktu itu punya paspor, Pak. Saya punya paspor pada waktu itu. Ustadz, bagaimana antum bisa persiapkan paspor? Apakah antum memang berniat atau sudah punya persiapan haji untuk tahun itu? Tidak. Saya bikin paspor untuk apa? Saya bikin paspor 2010. Berangkat haji 3 tahun kemudian 2013. 2010 saya bikin paspor mau kerja di Saudi Arabia di Maktab Jaliyat, Maktab dakwah. Menjadi dai di sana. Cuman karena kita sudah lama belum terpanggil di PT PJTKI, kita mengajar berbagai macam aktivitas segala macam. Akhirnya yang duluan Allah yang panggil kita berhaji menjadi tamunya. Ya. Itu enggak bawa uang sama sekali, enggak ada sama sekali. Langsung pada hari itu dikasih waktu 2 jam, harus bisa antar sampai ke kantor ini paspor sebelum jam 2 siang. Saya pinjam motor aja saya pinjam. Motor Beat saya pinjam sama teman saya. Pinjam motor sebelah, lari saya. Tengah kemacetan yang luar biasa, kota besar, saya lari kencang. Antar. Dan saya disuruh bayar, Pak. Bayar 10 juta. 10 juta dari mana ini 10 juta ini? Cuma 10 juta, Pak. Berhaji 10 juta. Orang sekarang duit haji 500 juta. Saya cuma minta 10 juta 2 tahun ini.
Ya. Ya sudah, bismillah, saya coba telepon sana sih dapat. Oke, siap. Lalu dibikin. Besok paginya saya disuruh ke BNI Pusat, Bank Negara, ya, untuk membuat kartu kuning saya bikin. Maka di BNI itu Pak, saya orang yang pertama kali masuk bank itu. Masih pagi-pagi saya udah di situ. Saking luar biasanya pengen jadi haji gitu. Saya masuk, sebelum saya ke teller itu, ditelepon lagi sama kantor. Jadi haji itu ada dua kategori. Ada namanya kategori haji tamu biasa. Yang kedua kategori haji tamu raja. Nah, saya waktu itu masuk tamu biasa pada awalnya. Kembali berdering HP saya, antum nggak usah urus apa-apa. Antum tamu raja. Masya Allah, saya langsung sujud di depan banyak karyawan situ. Saya sujud, saya menangis sejadi-jadinya, orang semua pada melihat saya. Saya nangis betul-betul. Di situ saya merasakan kekuasaan Allah, kebaikan Allah. Saya merasakan luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata Pak Dok. Ya. Maka alhamdulillah tanpa sama sekali di antara rombongan haji itu kami berhaji bersama artis namanya Bella Safira. Beberapa bulan sebelumnya beliau mengikrarkan 2 kalimat syahadat dari agama sebelumnya Kristen di Istiqlal, dibimbing langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Mustafa Yaqub almarhum. Kalau sampean tahu, beliau diundang juga menjadi tamu raja, dan banyak tokoh-tokoh besar dari berbagai kalangan masyarakat, TNI, polisi, pejabat, menteri. Nah, saya ikut rombongan itu. Ya, saya ikut rombongan itu. Jadi kita dilepas di rumah Duta Besar Saudi Arabia Jakarta. Ada sekitar 90 tamu raja, dan kita dihadiahi HP Pak. HP hadiahnya. Ya. Dan kita luar biasa diistimewakan, luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memang harus ada upaya Bapak Ibu. Apa upayanya? Upaya saya mungkin dianggapnya apa ya? Dianggapnya apaan itu? Atau khurafat apalah. Kata saudara saya, kalau antum mau ke Baitullah beberapa tahun sebelum itu, antum beli buku tentang haji. Saya beli buku Pak tentang haji, saya baca. Apa yang terjadi? Nggak paham sama sekali tentang haji itu Pak. Teorinya saya nggak paham sama sekali. Kata saudara saya, kalau teori sulit, tapi antum kalau di sana gampang semua. Ternyata benar, begitu haji semua gampang, semua dipermudah. Baca buku teori Pak susah banget. Ya. Kemudian apa? Selain saya baca buku, setiap kali saya melihat lukisan Ka'bah, saya di situ membaca sholawat 1000 kali Pak. Ya, seperti yang disampaikan guru-guru di sini, jangan remehkan sholawat. Ya. Setiap kali saya lihat lukisan, saya baca sholawat 1000 kali. Berdiri lama saya di situ. Lama saya berdiri. Sejam lebih saya berdiri di situ. Baca sholawat pelan-pelan 1000 kali. Luar biasa ya. Jadi ini fakta. Ya, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kondisi kita orang lain tidak memungkinkan dia berangkat, tapi akhirnya kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, jadi amal soleh adalah haji. Kita berhaji dengan benar-benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan kita seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya. Ya. Haji mabrur. Di mana kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, hadis Bukhari.
Kalau orang diberikan oleh Allah hajinya haji yang mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas kecuali surga untuknya. Tentu saja haji mabrur ini ada kriterianya. Dari sebelumnya tidak baik, begitu pula dari haji kondisi jauh lebih baik. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, tidak lepas juga Idul Adha ini ya dari sejarah pengorbanan, sejarah ketegaran Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangan, pengorbanan, ketegaran, kesabaran, dan lain sebagainya. Dan puncak dari ketaatan beliau adalah melaksanakan perintah yang paling berat, menyembelih putranya sendiri di usia yang sudah sangat tua, yang sudah merindukan kehadiran seorang anak. Turun perintah itu melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam an yadhbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Jawaban dari seorang anak yang saleh, ya, seorang anak yang halim, bahasa Al-Quran, anak yang sangat penyabar sekali. Jawabannya apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada ayah. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa talal jabin, ketika Ibrahim dan Ismail sudah pasrah kepada Allah, yang satu pasrah memotong putranya, yang satu putra yang sudah pasrah untuk dipotong sama ayahnya sendiri. Artinya pasrah di sini betul-betul sudah melaksanakan tanpa ragu perintah itu, karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya, nadainahu, kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu, engkau telah melaksanakan mimpi tersebut tanpa ragu, ya. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang mendapat perintah sholat aja, bujurlah, kalau kita sholat rezeki kita lancar. Bahkan sampai pada tahapan omongan orang, emangnya sholat itu bisa memperlancar rezeki? Makanya dia nggak sholat-sholat. Dia lebih yakin dengan makhluk manusia daripada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik yang tersembunyi namanya. Bagaimana itu dia lebih yakin dengan makhluk? Ya, dia jaga tokonya meskipun azan berkumandang sana sini. Masjid sini, musola apa dekat dari rumahnya terdengar berbagai tempat. Tapi dia lebih asik menjaga tokonya. Kenapa? Karena dia ngapain sholat bikin susah. Ini rezeki customer lagi rame nih, usaha toko banyak yang datang, banyak menukar. Ya, secara tidak langsung dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Hawa nafsunya apa? Mengatakan, ya, hawa nafsunya lebih berat untuk meninggalkan tokonya untuk sholat, ya, daripada dia harus sholat yang cuman mengambil 10 menit atau 15 menit dari waktunya. Sedangkan dia menjaga tokonya berapa jam, dari pagi sampai malam. Sholat cuma 10 menit. Kalau 5 kali 50 menit. Ya, 5 kali 50 menit. Dan itu adalah amal pertama yang akan dihisab dari kiamat. Amal pertama, para ulama mewasiatkan, kalau engkau telah mengetahui bahwa sholatmu yang akan pertama kali dihisab dari semua amal yang engkau miliki, maka jadikanlah sholatmu sebagai perhatian utama hidupmu. Ya. Jadi kalau engkau sudah mengetahui bahwasanya sholatmu adalah amal yang pertama kali dihisab dari sekian amal yang engkau miliki, maka jadikanlah sholatmu sebagai perhatian utama hidupmu. Itu kata para ulama. Ya, makanya ngeri sekali nanti, ya, kalau kemudian tidak punya sholat, walaupun dia punya amal yang lain, sholatnya nggak ada, maka hancur semua. Kata Rasulullah SAW. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Nah, di antara bimbingan para ulama, kita berzikir itu begitu masuk hari pertama,
10 awal Dzulhijjah. Ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang terikat dengan waktu, ada yang bebas. Yang bebas itu adalah hari pertama sudah zikir sampai hari yang ke-13. Hari terakhir tasyrik pada asar. Ya, hari ke-13. Yang kedua yang muqayyad. Yang muqayyad itu apa? Yaitu tanggal 9 memasuki waktu subuh, hari Arafah. Begitu habis sholat subuh hari Kamis nanti takbir, imam memimpin makmumnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Terus perbanyak. Jangan cuma 3 kali, perbanyak. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah bin Umar keliling pasar. Keliling pasar ini. Allahu Akbar, syiar. Kata Al-Quran apa? Dzalika may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu muncul dari hati yang bertakwa. Ini ada viral video nih di Sulawesi. Polisi, Pak. Kita kalah sama polisi. Dia keliling pasar, takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Mengingatkan semua manusia yang ada di pasar itu. Seorang anggota polisi. Ya. Nah, itu luar biasa. Makanya sebagian orang menilai kenapa kesannya Idul Fitri yang lebih besar daripada Idul Adha. Padahal dalam faktanya Idul Adha seharusnya lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Adha itu mempunyai nilai sejarah yang luar biasa, panjang ribuan tahun. Kemudian juga pahalanya luar biasa. Idul Fitri itu tidak lebih dari sekedar penanda orang sudah selesai berpuasa. Idul Fitri. Idul Adha, Masya Allah, luar biasa. Nah, yang muqayyad itu kita mulai memperbanyak tasbih, tahmid, takbir dan tahlil pada hari ke-9 hari Arafah. Saat jamaah haji dari semua negara berkumpul untuk wukuf di Arafah. Kata Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Inti dari pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji adalah harus wukuf di Arafah. Makanya semua manusia berkumpul di hari itu wukuf. Yang sakit, yang nggak bisa jalan, yang di kursi roda, yang hamil, yang kecil, yang lemah, yang tua, semua harus dibawa, digiring ke Arafah. Apapun kondisi tubuhnya. Sebab kalau dia nggak ke sana, batal hajinya. Karena dia meninggalkan rukun haji. Ya, meninggalkan rukun haji. Apa yang kita kerjakan di Arafah? Di Arafah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak doa. Supaya betul-betul tauhid kita tertanam lagi kuat-kuat di sana. Pulang ke Indonesia, balik lagi. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita yang nggak berhaji, apakah bisa perbanyak tasbih, perbanyak zikir? Yang tidak berhaji bukan berarti tertutup kesempatan untuk meraih pahala-pahala besar. Atau yang nggak bisa berkurban tahun ini bukan berarti kemudian tertutup kesempatan untuk meraih pahala-pahala besar. Apa misalkan bentuk pengorbanan kita kalau nggak bisa berkorban dengan hewan kurban? Ada banyak. Kita mengorbankan waktu untuk berzikir kepada Allah. Nah, itu salah satu bentuknya. Kita mengorbankan langkah kaki kita ke masjid. Kita mengorbankan sebagian harta untuk membantu Palestina misalnya. Kita mengorbankan apa saja dalam rangka takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu menuju surga banyak. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju surga, cuman kita saja yang perlu memperluas literasi pengetahuan kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka di hari yang ke-9 itu kita berpuasa. Namanya puasa Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang puasa Arafah, keutamaannya saumu Arafah tukaffir as-sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha.
Puasa pada Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang. Satu hari Allah hapus 2 tahun dosa kita. 24 bulan kita kumpulkan dengan berbagai macam dosa maksiat, Allah hapus dengan hanya puasa 1 hari saja di hari itu. Dan itu cuma sebentar, 13 jam, 12 jam kurang lebih. Agar kita bisa merasakan bagaimana orang wukuf di Arafah terik matahari yang sangat panas. Lebih panas daripada Indonesia. Indonesia 20 derajat atau 15 atau kurang daripada 20. Di sana 35 ke atas. Panas luar biasa. Bahkan bisa sampai 40. Nah, kita dari situ saja kita bisa membayangkan bagaimana keras wataknya, karakternya orang-orang yang dirubah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, Abu Jahal, Abu Lahab, Hamzah, orang-orang keras. Tapi beliau dipilih untuk menjadi nabi di tanah yang keras itu karena nanti manusia di tempat lain lebih mudah untuk dirubah. Indonesia ini geografis, orang-orang banyak hutan di sini. Makanya sopan santun. Salah satu dosen kami, bukan salah satu lagi ya, banyak dosen kami orang-orang Arab itu sangat menyanjung orang Indonesia. Ya, karena Indonesia ini dikatakan orangnya sopan santun, orangnya selalu hormat. Cuma saking baiknya kalau sudah di luar negeri banyak ketipu. Iya, kalau sudah di luar negeri itu ketipu sama orang lain atau sesama orang Indonesia. Ya, contoh misalkan yang mau cium Hajar Aswad bayar 500 rial, bahkan sebagian 1000 rial bayarnya. Tinggal dikalikan 4.200 kali 1000 berapa? 4 juta lebih itu. Nah, itu orang-orang kita, itu orang-orang M ya. Orang-orang daerah M. Namanya Allah Subhanahu wa taala muliakan, dia terus berzikir. Sampai malam takbiran, terus takbir sampai lama. Perbanyak zikir. Kenapa? Karena Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj. Fadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah sebanyak mungkin kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Yaitu apa? 10 hari pertama awal Dzulhijjah. Makanya di surah Al-Fajr tadi, wal fajr wal layalin 'ashr. Demi waktu fajar. Fajar apa di sini? Fajar hari Arafah. Wal layalin 'ashr, dan 10 yang pertama. Ya. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i tanggal 10. Wal watar tanggal 9. Berarti Arafah dan tanggal 10 hari Idul Adha, ya. Hari raya Idul Adha, hari pengorbanan. Kita korbankan. Maka dari tanggal 10 sampai tanggal 13 nggak boleh puasa. Baik puasa wajib seperti nazar maupun puasa sunnah. Kita nggak boleh berpuasa pada hari itu. Ngapain? Makan minum. Makan minum kata Rasulullah SAW. Ayyamut tasyrik, ayyamul akil wa syurbi. Hari-hari tasyrik merupakan hari-hari yang penuh dengan makanan dan minum. Makan minum kata Rasulullah. Inilah hari besar umat Islam. Jangan pilih hari orang lain. Banyaknya kita pergantian malam tahun Basihi, wah, datang ke mall. Tidur saja kita. Sebaiknya kita tidur. Tidur di rumah masing-masing. Jangan di hotel. Oh, ini di hotel tidurnya ya. Ya, jadi kita nanti ikut-ikutan dengan tradisi cara ibadah orang lain. Sebaiknya kita tidur saja. Ya, meninggalkan seperti itu ya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa makna menyembelih itu? Kalau kita merenungkan bagaimana hikmah ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam, itu menunjukkan bahwasanya beliau lebih mencintai Allah, jauh melebihi cintanya kepada putranya sendiri. Nabi Ismail itu Bapak Ibu, ketika masih remaja, beliau mendapat kunjungan 3 kali sama ayahnya. Beliau dilahirkan di Irak, Nabi Ibrahim itu kan, di Babilonia. Nah, ketika di Mekah sudah usia remaja, datang Nabi Ibrahim. Ditanya, mana suamimu? Tanya sama istrinya. Suami saya pergi berburu. Gimana kehidupan kamu? Waduh, kehidupan kami susah, ekonomi apa susah?
Kata Ibrahim kepada istrinya, pada menantunya, nanti kalau Ismail sudah datang, kasih tahu sama dia, rubah palang pintu rumahnya. Nah, itu pakai bahasa apa namanya, bahasa sindiran ya, bahasa kiasan lah ya. Tidak dipahami kecuali sama Ismail saja. Begitu Ismail pulang, apakah ayahku datang? Begitu kuat kontak batinnya nih antara ayah dengan putranya itu. Sampai Ismail kemudian bertanya, apakah ada yang datang? Ada, orang tua datang. Itu adalah ayah saya. Apa yang dia tanya? Bagaimana kondisimu? Ya saya jawab, susah. Lalu apakah ada wasiat? Ada. Beliau menyuruh saya untuk mengubah palang pintu rumah kita. Apa kata Ismail? Ayahku sudah memerintahkan kepadaku untuk menceraikan kamu. Untuk kamu pulang ke rumah, saya antar. Diantar pulang ke rumah orang tuanya. Apa artinya? Artinya Nabi Ibrahim tidak ingin anaknya nanti berkeluh kesah dengan hidup. Enggak banyak bersyukur. Ya. Jadi begitu cintanya Ibrahim kepada Ismail, luar biasa. Baru nanti kedatangan yang ketiga itu turun perintah menyembelih. Kedatangan ketiga. Kedatangan yang kedua sudah menikah dengan perempuan lain yang jauh lebih bersabar. Ditanya ketika berkunjung yang kedua kalinya, gimana kehidupan kalian? Kata istrinya, oh kami baik, alhamdulillah, nikmat Allah sangat luar biasa, nggak pernah menyembelih kekurangan. Kata Nabi Ibrahim, kalau nanti Ismail datang, sampaikan dia pertahankan palang pintu rumahnya. Begitu datang Ismail, ya singkat cerita, kamu tetap jadi istri saya. Maka lahirlah dari situ apa? Bangsa Arab dari Muhammad SAW lahir. Nah, Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, silsilah nasabnya dari Ismail alaihissalam. Ya, namanya Allah muliakan. Artinya ketika menyembelih itu kita memotong segala apa yang kita cintai bila mana mengalahkan cinta kita kepada Allah. Apa saja yang mengalahkan cinta kita ini kepada Allah, kita potong. Bukan kemudian kita potong kita, bukan. Kita potong dalam artian apa? Kita kurangin. Nggak bisa kita tinggalkan sama sekali. Rumah, kita cintai rumah yang kadang-kadang bikin kita lalai. Bukan berarti jual, enggak. Kita belajar untuk sedikit demi sedikit ya mengurangi rasa cinta kita dengan rumah kita. Istri, anak-anak, duit kita, ya, kendaraan kita atau yang lain-lainnya. Bila mana mengalahkan ibadah kita kepada Allah atau mengalahkan cinta kita kepada Allah, maka kita kurangi sedikit demi sedikit. Karena kita manusia itu dikatakan oleh Ali Imran surah ketiga ayat 14, zuyyina lin-nasi bisyahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah min adz-dzahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal had. Manusia itu dibuat suka oleh Allah kepada wanita, kepada harta benda yang banyak, kepada emas, kepada perak, pada ladang, pada sawah, pada kuda-kuda yang tambat, kendaraan-kendaraan yang bagus, yang mewah. Dibikin suka sama Allah, itu fitrah. Maka fitrah itu nggak bisa hilang, tapi bisa dikurangin. Gitu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu dibuat lalai sama harta benda sama anak-anakmu, jangan sampai. Maka ada seorang ulama dulu, ada seorang ulama kaya raya, punya anak, ternyata terlambat satu kali jamaah sholatnya. Anaknya ini sudah dewasa, lambat sekali. Kata ayahnya, bapak haramkan kamu naik kuda setahun. Bayangkan, terlambat satu kali jamaah sholat, nggak boleh sentuh kuda setahun. Sekarang ini nggak boleh naik mobil, atau nggak boleh pegang HP kalau nggak sholat. Nah, berani nggak? Nggak ada yang berani. Tunggu. Jadi kebanyakan justru apa? Nggak sholat dikasih aja HP, nggak sholat dikasih HP, dikasih motor. Tahu anaknya nggak sholat dikasih motor. Tahu anaknya belum bisa ngaji, masih Iqra 1 lagi, udah umur 17 tahun, dikasih semuanya, dikasih motor, dikasih HP, bergaul bebas. Kenapa bisa seperti itu? Orang tuanya tidak terdidik agama, apalagi anaknya. Makanya itulah yang dimintai pertanggungjawaban nanti. Kita sebagai orang tua sudah dikasih fasilitas harta, sudah dikasih macam-macam, enggak kita gunakan untuk mendidik anak kita dengan pendidikan agama, itu bisa bahaya.
Apalagi kalau punya istri nggak jilbab, itu bahaya lagi. Ayo jemaah Allah muliakan, inilah apa namanya kelebihan daripada bulan Dzulhijjah. Mari kita ramaikan bulan Dzulhijjah ini dengan perbanyak ibadah, terutama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa nanti di hari Kamis itu berpuasa hari Arafah, perbanyak tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ya di setiap tempat ya. Kemudian kita kalau mampu berkurban ngomong nggak apa masalah ya, sunnah muakkad. Dan kita kemudian memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Demikian disampaikan, mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.